Jumlah perjalanan masyarakat saat periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 diprediksi mencapai 119,5 juta orang. Adapun puncak arus mudik Nataru diprediksi terjadi pada Rabu 24 Desember 2025. Hasil survei menunjukkan 42,01% penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang berencana melakukan perjalanan akhir tahun. Dari kelompok yang berpergian, sebagian besar yaitu 21,28% atau 60,53 juta orang melakukan perjalanan pada dua periode Natal maupun Tahun Baru yang berimplikasi pada lonjakan beban layanan pada simpul transportasi. Demikian pernyataan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengenai hasil survei potensi pergerakan orang pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui Badan Kebijakan Transportasi bekerjasama dengan BPS, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta akademisi. Di mana terdapat tren peningkatan potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada masa angkutan Nataru 2025-2026 sebesar 2,71% dari 39,30% pada tahun lalu, menjadi 42,01% mencapai 119,5 juta orang. Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik masa libur Nataru 2025-2026 akan terjadi pada Rabu 24 Desember 2025 dengan perkiraan pergerakan 17,18 juta orang. Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi pada Jumat 2 Januari 2026 dengan perkiraan pergerakan sebanyak 20,81 juta orang. Berbagai sumber, AIDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menilik kesiapan transportasi darat menjelang Nataru 2025-2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kurnia Lesani Adnan, beliau adalah Sekretaris Jenderal DPP Organda, kemudian juga Bapak Peter Abdullah, Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Sani, apa kabar Pak? Halo Mas Pras. Terima kasih. Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Sani. Pak Peter, apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Peter. Baik Pak Peter. Ya, Pak Sani, sebelum membahas lebih jauh mungkin bisa diupdate terlebih dahulu kepada pemirsa. Seperti apa sih saat ini kalau kita bicara mengenai persiapan nih dari teman-teman yang bergerak di bidang transportasi darat dalam menghadapi musim Nataru. Ini liburnya panjang tahun ini begitu Pak Sani, silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi libur Nataru 2025 ini cukup panjang memang. Dan anak sekolah juga, beberapa sekolah mulai Senin kemarin sudah mulai libur. Namun kalau melihat dari demand-nya sendiri, tahun ini kenaikan demand itu baru terjadi di tanggal 22, 23, 24 sampai 26. 27 turun, 28 turun, 29 naik, 30 naik, terus tanggal 3 sampai tanggal 5 maksimal itu sudah cukup hampir 80% reservasi sudah terpenuhi. Namun ini tidak melihat kemungkinan ada lonjakan atau ledakan. Ini sebenarnya ini impact dari panjangnya liburan sehingga orang-orang bisa lebih prepare mungkin menggunakan yang mungkin punya kendaraan sendiri, orang tuanya kerja, anaknya dianterin dulu terus dia balik lagi ke Jakarta untuk kerja, terus nyusul lagi baru naik bus. Nah, jadi kalau libur momen yang panjang kayak gini memang masyarakat pada prinsipnya bisa lebih prepare ya, sehingga mereka bisa menggunakan banyak banyak moda yang dia bisa rencanakan. Nah, salah satunya menggunakan kendaraan sendiri. Itu sih kalau yang kami lihat Mas Pras. Baik, persiapan sudah hampir 100%, kemudian memang libur panjang ini memberikan keleluasaan lah ya bagi masyarakat untuk bisa melakukan bepergian. Nah Pak Peter, kalau review terkait dengan potensi peningkatan pergerakan masyarakat di setiap musim libur panjang, terutama di akhir tahun Nataru seperti tahun ini, bagaimana Pak Peter kalau kita coba flashback begitu sampai dengan kali ini? Ya, secara siklus ya, setiap tahunan itu ini ritual kita kan sama dengan kalau kita lebaran ya. Nataru itu sama dengan lebaran. Jadi kita punya dua dalam satu tahun itu siklus tahunan kita ada di lebaran dan ada juga di Nataru. Ya. Itu akan ada libur panjang
dan kemudian masyarakat kita punya sebuah tradisi untuk pulang, ya, tradisi mudik, ya. Walaupun memang lebih besar di Ramadan dan Lebaran, tetapi untuk Nataru ini ya nggak kalah besarnya juga, ya, nggak terlalu kalah ya dengan di Lebaran. Tetapi itu akan menyebabkan ada lompatan di dalam pergerakan mobilitas masyarakat, dan tentunya juga akan menyebabkan ada lonjakan di dalam aktivitas ekonomi, ya. Biasanya itu adalah daerah-daerah wisata, yang hotel-hotel, restoran itu akan mengalami kenaikan pengunjung dan kenaikan transaksi, yang ini saya kira akan berdampak secara ekonomi, baik itu utamanya di daerah-daerah, dan yang kemudian akan menyebabkan secara nasional perekonomian kita akan bergerak. Oke, tapi bisa menjadi momentum tidak sih sebenarnya untuk peningkatan ekonomi secara nasional begitu? Mengingat ini dari wilayah-wilayah perkotaan sampai ke pedesaan kalau kita cermati pergerakan masyarakat pada saat Nataru nih Pak Peter. Selalu jadi momentum, ya, selalu menjadi periode di mana pertumbuhan ekonomi kita akan terangkat, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di perekonomian kita, pertumbuhan ekonomi kita secara triwulan, triwulan yang ada, karena kalau untuk Lebaran itu, Ramadan dan Lebaran itu kan bergerak, ya. Yeah. Jadi triwulannya itu bergeser. Yang kalau di tahun ini kan ada di triwulan 2, ya. Oke. Untuk tahun depan itu akan ada di triwulan 1, ya. Sementara kalau untuk Nataru kan tetap dia ada di triwulan 4. Jadi kalau kita lihat dari siklusnya, pertumbuhan ekonomi kita itu akan selalu ada kenaikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan keempat yang disebabkan oleh adanya aktivitas Nataru. Itu dia ya. Nah, kalau dari sisi organisasi sendiri apa nih kesiapan strategi yang sudah dilakukan, meskipun ini kita tahu ini adalah ya fenomena tahunan begitu ya Pak Sani. Tentu Anda melihat ini suatu hal yang biasa, tapi ada inovasi baru tidak sih yang disiapkan oleh teman-teman Organa begitu? Untuk di momen-momen season yang pasti sesuatu yang bukan baru sih, additional yang lebih yang kami tambahkan itu pengecekan kesehatan ke kru. Jadi kami bersama Jasa Raja minta mengadakan pengecekan kesehatan, dan di internal PO secara random mereka melakukan juga yang pasti nafsah, ya, tes narkoba. Oke. Untuk memastikan kalau pengemudi kami melayani baik dan semestinya. Nah, jadi kalau di musim-musim peak season ini yang lebih ekstra yang kita lakukan lebih ke pengecekan ke SDM. Nah, karena kalau kendaraan, Mas Bas, kami kan memang perusahaan otobus atau operator yang memiliki dan diberikan izin oleh pemerintah itu kan harus patuh tunduk kepada SMK, Sistem Manajemen Keselamatan. Oke. Mana kan kami di Sistem Manajemen Keselamatan kan sudah ada kewajiban-kewajiban yang harus kami lakukan dan tercatat, dan kami laporkan secara berkala itu di assess oleh Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Sarana Subdit Keselamatan. Nah, jadi ini kalau untuk kendaraan maintenance preventif dan periodic maintenance itu insya Allah itu tidak ada hal yang spesial. Okay. Nah, yang lebih kami rekatkan untuk memeriksakan satu kepastian kesehatan pengemudi, yang kedua yaitu tadi kita pastikan kalau pengemudi tidak dalam pengaruh narkoba. Baik, itu dia. Lantas kalau kita lihat bicara mengenai data juga dari survei Kementerian Perhubungan begitu, memang pemilihan moda transportasi ada bis 8,17% atau 0,76 juta orang begitu. Apakah peningkatannya ini juga signifikan atau tidak, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Sani, Pak Peter, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data terkait dengan faktor kenaikan pergerakan masyarakat begitu pada saat Nataru 2025-2026 itu apa saja yang kita lihat. Ini data dari Kementerian Perhubungan, di mana waktu libur panjang ini memang menjadi satu hal yang menguntungkan tentunya bagi masyarakat luas begitu ya. Ada libur sekolah juga dengan libur Nataru 2025-2026. Kemudian yang kedua ada kondisi infrastruktur transportasi yang semakin membaik. Ini juga menjadi satu hal yang memberikan kenyamanan juga bagi masyarakat untuk bisa melakukan bepergian dengan jarak tempuh yang lebih jauh lagi. Dan ketiga, tingginya minat masyarakat untuk berwisata. Keempat, ada aspek budaya di mana masyarakat ingin merayakan hari Natal di kampung halaman. Dan kelima, ada aspek ekonomi juga begitu yang ada di dalamnya. Dan berikutnya kita lihat dari sisi pengguna moda transportasi Nataru, kita akan cermati bersama. Ya, mobil pribadi masih mendominasi untuk tahun ini, kita cermati begitu ya hasil survei dari Kementerian Perhubungan, di mana datanya sekitar 51,12 juta orang atau 42,78% kalau kita persentasinya. Kemudian ada sepeda motor 22 juta orang, menyusul bis 9,76 juta orang, ada mobil sewa, mobil travel, pesawat, kereta api jarak jauh, kapal penyeberangan, kapal laut, bahkan juga sampai dengan komuter lain akan cukup aktif ya selama libur Nataru yang cukup panjang di penghujung tahun 2025 ini. Itu dia beberapa data yang tadi sudah kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kurnia Lesantianan, Sekjen DPP Organda, kemudian Pak Peter Abdullah, Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah bagaimana kalau misalnya kita lihat dengan kesiapan tadi sudah oke nih Pak Peter. Nah, pergerakan masyarakat, ekonomi akan tercipta yang seperti Anda sampaikan. Lantas bagaimana dengan kalau kita bicara perputaran uang juga yang berpotensi terjadi selama libur Nataru, Pak Peter? Ya, seperti saya sampaikan tadi, ini kan para pemudik akan bawa uang semua itu. Betul. Ya, mereka akan bawa uang, mereka akan spend, akan belanja di pertama di kampung atau juga di tempat-tempat wisata, karena mereka akan sebagian itu bukannya ke pulang kampung ya. Kalau untuk Nataru itu agak uniknya, karena sebagian juga itu adalah berlibur ya. Jadi nanti arus pergerakan itu pertama itu adalah mereka yang pulang kampung, dan yang kedua adalah mereka yang ke tempat liburan ya. Jadi destinasi wisata seperti di Bali dan Jogja, saya kira Bandung itu akan rame itu ya. Mereka yang pergerakan ke sana akan ramai ya, dan tentu pergerakan itu akan membawa aktivitas ekonomi ya di sepanjang perjalanan, dan kemudian di area-area wisata itu akan muncul transaksi ekonomi yang saya kira perputaran uangnya akan cukup meningkat cukup tinggi. Baik, tapi kalau dengan pergerakan masyarakat yang diproyeksikan naik 2,71% ini Pak Peter dibandingkan dengan Nataru tahun lalu, menjadi sinyal tidak sih sebenarnya? Ya, lagi-lagi kita bicara mengenai ekonomi masyarakat yang semakin membaik, tingkat konsumsi masyarakat yang membaik, atau bagaimana nih Pak Peter? Ya, ini sebenarnya bukan cerminan membaik atau tidak ya. Kita harus ingat misalnya di tahun 2021 ya, ketika kita baru aja selesai melewati COVID, bahkan masih di dalam kondisi COVID, ketika pemerintah mulai membuka, mengizinkan adanya pergerakan masyarakat ya, itu terjadi lonjakan dan aktivitas ekonomi tumbuh itu tidak terbatasi. Jadi di dalam kondisi yang bagaimanapun masyarakat akan mengeluarkan tanda kutip tabungan mereka untuk mereka nikmati pada periode itu ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ini disebabkan ekonominya membaik, enggak ya. Kondisi masyarakat belum tentu membaik sebenarnya ya. Bahasa sederhananya gini Mas Pras, even mereka yang baru saja kena PHK ya, itu bisa saja dia akan mengeluarkan tabungannya untuk dia mengajak keluarganya untuk berrekreasi, pulang kampung, dan itu dia akan memakan tabungannya. Jadi lonjakan aktivitas ekonomi di periode Nataru bukan cerminan bahwasanya kondisi ekonomi membaik, tetapi bisa menjadi
momentum untuk kita bisa melanjutkan upaya percepatan perbaikan ekonomi kita. Oke, Pak Peter. Nah, lantas bagaimana Pak Sandi dengan hasil survei Kemenhub yang tadi juga sudah disampaikan begitu? Moda transportasi busnya ini 0,76 juta orang, 8,17%. Nah, ini meningkat tidak sih sebenarnya dibandingkan dengan tahun lalu? Kemudian apakah juga nanti ada persiapan penambahan armada kah, jumlah SDM, atau ya seiring sejalannya waktu memang jumlahnya sudah naik begitu dalam beberapa tahap selama tahun ini misalnya? Itu kan prediksi Mas Pras. Kalau melihat sampai hari ini, saat kita ngobrol ini, ya, reservasi itu belum terlalu meledak, belum melonjak. Oke. Jadi kalau saya pribadi dan faktor kebiasaan melihat selama ada di industri ini pun naik lonjakannya tidak signifikan. Nah, saya nggak tahu data yang dari pemerintah dari mana, dari reservasi, apakah moda yang lain juga. Tapi kalau bicara transportasi darat berbasiskan jalan, bus, kami lihat ini mungkin kurang lebih seperti tahun lalu. Karena apa? Karena ini kan Nataru, bulan Februari kita puasa, Maret kita lebaran lagi. Seperti Pak Peter katakan, momen sakral dan ramai itu secara ekonomi di Nataru dan lebaran. Nah, ini kalau saya lihat masyarakat nih mau milih nih, kalau milih lebaran dia nggak Nataru, dia mau Nataru mungkin lebaran, nah ini akan terbaginya seperti itu. Tapi sekali lagi, hari ini reservasi itu baru di 80% kurang lebih dari jumlah armada yang tersedia. Dan perlu juga diketahui fenomena terakhir pasca COVID ini, injury time itu ledakan datangnya belakangan memang. Jadi H-2, H-3 itu karena H-1 baru grafiknya naiknya tinggi. Ini yang kami lakukan mempersiapkan armada bagaimana supaya kendaraannya tersedia dengan kru yang siap, jumlah yang cukup. Nah ya, dengan cara menaikkan utilisasi. Jadi tantangan kami lebih ke ini sih Mas Pras, ke kemacetan. Sehingga kemacetannya tidak terlalu parah. Ya kalau merayap dia jalan tuh masih bisa diakses, masih bisa dikejar lah. Kalau sudah mudik itu yang kami repot, nggak bisa kita naikkan utilisasi kendaraan. Sejauh mana lantas koordinasi DPP Organda yang lakukan misalnya dengan pihak pemerintah, Kementerian Perhubungan, Kepolisian begitu, atau pihak terkait lagi untuk bisa menjaga tadi titik-titik rawan macet begitu di selama perjalanan mudik, bisa dikatakan mudik Nataru lah begitu Pak? Ya, terakhir kan SKB dari Menteri Perhubungan sudah keluar ya, SKB Nataru ini. Jadi pembatasan ke angkutan barang, itu pun teman-teman angkutan barang sedang minta ada beberapa yang jangan dilarang. Nah, rekayasa lalu lintas, nah ini yang menurut kami sangat penting. Jadi kalau dengan diskusi terakhir, keluarnya SKB itu normatif, analisa dan prediksi untuk pada saat terjadi lonjakan arus. Nah, tapi kalau bila terjadi kemacetan yang over sehingga sampai ke stuck, nah itu ada rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan. Seperti mengoptimalkan jalan non tol dan membuat one way atau kontraflow. Nah, kalau kita bicara mengenai upaya Organda sendiri untuk memastikan bahwa penerapan standar keselamatan, termasuk manajemen mungkin kecepatan lalu lintas, rest area, dan pemeriksaan kendaraan misalnya begitu, ini apakah memang juga sudah firm dalam artian SDM-nya juga sudah ready untuk bisa menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan begitu, Pak Sani? Ya, insya Allah kami hanya bisa memaksimalkan Mas Pras. Jadi kalau bicara firm 100% atau 99%, tentulah manusia kan ritmenya berubah-ubah ya, stamina dan segala macam, apalagi situasi lalu lintas yang kita lihat tidak pasti, kemacetan, keramaian. Nah, namun kami melalui di beberapa forum dengan interaksi, boleh dikatakan interaksi kami yang secara intens kepada seluruh jajaran operator dan teman-teman operator, kami meminta teman-teman memastikan sudah menjalankan SMK tersebut. Nah, dari situ juga sebenarnya indikasi yang gampang sekali kita lihat, so far sejauh ini kalau kita lihat di jalan raya itu kendaraan atau bus rusak itu kan
cukup kecil. Oke. Itu kan nampak sebenarnya indikatornya Mas Pras. Nah di situ ya mungkin masyarakat yang bikin masyarakat semakin tidak ragu lah. Nah dari situ memang kalau ada hal-hal yang force major itu pasti ada ya cuaca. Nah ini juga yang kami harapkan jalan tol segera selesai semua untuk tidak ada lagi yang dalam maintenance. Nah kepadatan lalu lintas yang sesaat ini, nah ini yang kita khawatirkan. Oke, Pak Sani. Nah, kembali ke Pak Peter, kalau kita bicara mengenai kebijakan-kebijakan insentif yang diberikan begitu untuk musim Nataru, menurut Anda sudah cukup optimal, kemudian apakah masih ada yang perlu kita tingkatkan lagi misalnya, apakah tarif tol atau dan lain-lain misalnya begitu nih Pak Peter? Saya kira kalau lihat dari tahun ke tahun, persiapan kita di dalam menghadapi lonjakan traffic disebabkan oleh aktivitas Lebaran dan Nataru ini, persiapannya dari tahun ke tahun semakin baik, jauh makin baik. Ya. Mungkin belajar dari masa lalu, ya bagaimana pengelolaannya, manajemennya, dan yang kedua disupport sekali dengan infrastruktur yang jauh lebih baik. Sekarang ini untuk Jawa itu sudah terhubung dari Merak sampai ke Surabaya, ya, dan itu sangat membantu di dalam manajemen pengelolaan angkutan kita, ya. Dan ini diikuti dengan pemerintah juga sangat bersungguh-sungguh untuk bagaimana menerapkan manajemen keselamatan bagi para penumpang, bagi para pemudik, ya, para pengguna transportasi. Dan saya kira ini walaupun kita harus akui juga ya belum sempurna, tetapi saya kira upaya perbaikan-perbaikan itu sudah terus dilakukan oleh pemerintah dan kita apresiasi itu. Nah, apa saja yang masih harus diperbaiki? Saya kira terutama di dalam meningkatkan, utama ya menurut saya Mas Pras, ya, meningkatkan disiplin masyarakat itu sendiri. Karena banyak kejadian itu disebabkan oleh kedisiplinan yang kurang dari pengguna. Tadi kan kalau lihat dari statistik kan 60% itu adalah menggunakan kendaraan pribadi. Nah, ini berbagai kejadian itu kan disebabkan oleh kurang disiplinnya masyarakat, ya. Baik itu di dalam menggunakan fasilitas umum, di dalam menggunakan kendaraan, ya banyak yang memaksakan, udah ngantuk masih terus jalan. Nah, itu dia. Melanggar aturan di dalam penggunaan jalan raya, ya. Dan juga mungkin untuk yang kendaraan publik ini terkait juga disiplin dari, ya ini teman-teman yang Pak Sani ini, ya ini harus kita akui ya Pak Sani, ya, ada yang nakal juga nih, ya pengusaha-pengusaha ini banyak yang nakal juga. Ini mungkin disiplin ini yang perlu kita terus kita tingkatkan. Kalau aturannya sih semakin membaik ya Pak Sani, ya, saya kira terus kita berbenah. Cuman ya ini tadi membangun disiplin masyarakat kita ini yang saya kira harus terus dilakukan, harus terus ditingkatkan. Baik, ya. Polanya seperti apa untuk bisa meningkatkan kedisiplinan para pengguna transportasi darat, jalan, dan lain-lain, kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Mas Sani dan juga Pak Peter. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kurnia Lestari Adnan, Sekjen DPP Organda, Pak Peter Abdullah, Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies. Nah, bicara mengenai kesiapan dari SDM tadi sebenarnya sudah diulas begitu ya dari DPP Organda, bahwa memang upaya untuk bisa menjaga kedisiplinan, menjaga bahwa mereka juga paham terkait dengan pola-pola keselamatan, keamanan di perjalanan. Nah, upaya untuk bagaimana mencegah hal-hal yang mungkin bisa dikatakan force major ini, antisipasinya dan mitigasinya sejauh mana Pak Sani? Ya, kalau kami di sebagian besar manajemen itu kendaraannya sudah dilengkapi dengan sensor fatigue ya pengemudi, itu satu. Kedua juga CCTV. Jadi dengan adanya pengawasan di kendaraan itu, si mereka jadi lebih merasa terawasi. Memang
saudara-saudara kita ini kan kadang-kadang kalau yang Pak Peter tadi sampaikan dengan sedikit senyum tadi kan, mereka kalau sudah turun ke lapangan itu ibarat main bola itu dia lupa garisnya mana. Nah inilah makanya kita pasangkan device CCTV dengan di beberapa titik, dan ada beberapa juga yang sudah menggunakan sensor bukan dashcam ya, sensor untuk ketik pengemudi itu juga bisa mengawasi, bisa nge-alert. Jadi kalau dia ngebipnya terlalu banyak, dia musak-musak muka terlalu banyak, kalau dia tegangnya juga terlalu lama, jadi itu di alert. Nah, jadi memang kita sudah mulai mencoba ke teknologi. Nah, secara persuasif di titik-titik peristirahatan seperti rata-rata kan kalau kita bicara Jakarta ke Jawa Timur itu dari Jakarta di sekitar Subang sampai ke Kalijati itu kan memang di daerah peristirahatan. Nah di situ tim operasional kami hadir, semua PO itu ada tim operasional, mereka berinteraksi kepada kru, dan yang pasti menyematkan dengan kalimat jaga hati-hati, pastikan kesehatan, pastikan semuanya dalam keadaan baik, jangan melebihi kemampuan. Jadi secara persuasif dan teknologinya ya kita lakukan sih. Jadi ya beberapa hal yang sudah dilakukan Pak Peter, mungkin ada himbauan juga yang ingin disampaikan begitu kalau misalnya Anda tadi menekankan terkait dengan kedisiplinan juga nih para pengguna jalan masyarakatnya begitu Pak Peter. Ya ini kalau untuk tadi kan dari sisi organda ya. Ini dari sisi pengendara pribadi sebenarnya saya cukup sering berkomunikasi dengan pengelola jalan tol khususnya Jasa Marga. Setahu saya teman-teman di Jasa Marga itu ini sudah mengantisipasi Nataru ini udah jauh hari dan sistemnya udah sangat bagus. Mereka juga punya monitor room ya yang memantau sepanjang jalan tol ya. Nah, dan rambu-rambu semua alat keamanan di jalan tol itu juga sudah sangat lengkap, polisi juga sudah sangat siap. Nah balik lagi ini semuanya akan terulang kepada pengemudi nantinya. Ya. Nah pengemudi kita harapkan benar-benar mempersiapkan diri baik mental ya, karena ini perjalanan jauh, mental juga harus siap, fisik ya, dan kemudian balik lagi ke disiplin tadi ya, kemauan, karena intinya kan kita ingin berkumpul dengan keluarga ya, berbagi kebahagiaan dengan keluarga ya. Ya oleh karena itu harus hendaknya kesadaran diri itu yang perlu ditanamkan kepada semua pengemudi. Nggak perlu cepat ya, karena kita yang penting selamat ya. Nggak usah buru-buru ya, itu yang paling utama kita pesankan kepada semua nanti para pengemudi yang akan melaksanakan perjalanan jauh ya, untuk menikmati liburan Nataru ini. Itu dia. Nikmati liburan, hati-hati, jangan buru-buru, utamakan keselamatan. Itu dia yang paling utama, keselamatan. Begitu pada saat ngantuk sudah stop dulu, jangan dilanjutkan lagi begitu ya Pak Sani dan juga Pak Peter. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan, informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini Pak Sani, Pak Peter. Terima kasih, selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras, Pak Sani.
Ya, pemirsa, Kementerian Koordinator membantah kesepakatan pemberlakuan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat terancam batal. Juru bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyebutkan segala dinamika yang terjadi selama proses perundingan perdagangan antara kedua negara merupakan hal yang wajar. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan kesepakatan terkait pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat dengan Indonesia masih tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada permasalahan yang menyebabkan perjanjian terancam batal. Juru bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan hal tersebut usai beredar kabar di sejumlah media internasional yang menyebut pemerintah Indonesia menarik kembali sejumlah komitmen yang telah disetujui dalam perundingan tarif. Haryo menambahkan segala dinamika yang terjadi selama proses perundingan perdagangan antara kedua negara merupakan hal yang wajar. Menurutnya pemerintah terus mendorong agar kesepakatan antara kedua negara dapat segera tercapai dan harus memberikan manfaat bagi Indonesia maupun Amerika Serikat. Seperti diketahui pada 15 Juli lalu, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk menurunkan tarif resiprokal dari 32% menjadi 19% terhadap barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat. Penurunan tarif resiprokal tersebut dibarengi dengan persetujuan Indonesia untuk melakukan penghapusan tarif pada lebih dari 99% barang asal Amerika Serikat dan penghapusan seluruh hambatan non-tarif terhadap produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Sebelumnya sejumlah media asing melaporkan bahwa pejabat Amerika Serikat menyebut Indonesia mengalami kemunduran dalam penghapusan hambatan non-tarif pada ekspor industri dan pertanian dari Amerika Serikat serta pengenduran komitmen untuk mengambil tindakan pada isu-isu perdagangan digital. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga konsistensi pelaksanaan perjanjian tarif resiprokal, kita sudah tersambung bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan internasional Universitas Tarumanegara dan juga STHM Ditkum Angkatan Darat. Langsung saja kita sapa. Halo, Prof. Aryawan. Halo, Mas Pras. Apa kabar? Beni. Apa kabar? Baik, Pak. Senang sekali ketemu lagi. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan, Prof. Kita akan review nih terkait dengan bagaimana sih perjalanan dari proses negosiasi tarif resiprokal Indonesia Amerika Serikat begitu, meskipun kita tahu sempat diwarnai dinamika, ada lockdown begitu di Amerika Serikat, kemudian ini apakah potensinya juga masih berlanjut atau tidak pun masih dicermati oleh banyak pihak begitu ya, termasuk oleh masyarakat luas di dalam negeri. Dari Prof. Aryawan sendiri bagaimana nih melihat posisi saat ini? Silakan. Iya, terima kasih Pak Pras dan Pak Beni, bahwa kalau saya melihatnya memang ini dinamika sekali lah hubungan antara Amerika Serikat dengan Indonesia, ini bolak-balik. Ya. Memang kalau dilihat kemarin ada statement bahwa diduga oleh Amerika Serikat Indonesia mengingkari beberapa perjanjian yang disepakati pada sekitar bulan Juli 2025. Ada beberapa tarif resiprokal yang tidak diturunkan oleh Indonesia. Nah, ini yang memang masih debatable antara pihak Amerika dengan Indonesia. Tetapi kalau melihat tadi pertanyaan Pak Pras, dinamika ini kan perkembangan perjanjian resiprokal ini kan sudah dimulai beberapa fase ya. Saya paling tidak melihat lebih kurang 3 fase. Di mana fase yang pertama itu memang dengan adanya executive order ya dari Trump berkaitan dengan International Emergency Economic Powers Act, ya kan? Makanya dikenakan tarif 32% untuk Indonesia. Dan ini dengan alasan untuk keamanan ekonomi nasional dan benar-benar tujuan dengan ekonomi, itu yang disampaikan oleh pihak sana. Lalu di fase kedua, klimaksnya di bulan Juli 2025, memang ya saya dalam kutip terjadi gencatan senjata lah. Ada semacam joint statement, Indonesia berusaha melakukan negosiasi dan menurunkan tarif dari 32% menjadi 19% dengan komitmen-komitmen yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika Serikat. Dan Indonesia membeli produk-produk Amerika Serikat baik Boeing, energi, pangan yang kalau saya tidak salah lebih kurang USD 20 miliar USD dolar. Dan Indonesia akan menghapus 99% atau mungkin beberapa persen untuk barang-barang Amerika Serikat. Dan ada komitmen dari Amerika untuk Indonesia sehingga ini harus disepakati. Nah, fase yang ketiga ini adalah yang cukup penting di Desember 2025, di mana memang oleh USTR memang dalam tanda kutip meminta Indonesia untuk diduga mundur dari komitmen yang ada. Yeah. Dan ini adalah upaya yang memang terus dilakukan oleh Indonesia yang diharapkan tetap tarifnya itu bisa terus berjalan.
Saya diwawancara di banyak media sekitar mungkin beberapa waktu yang lalu, saya sampaikan bahwa ada beberapa negara yang tarifnya udah semakin turun nih dari 19. Nah, harusnya Indonesia bisa melakukan atau memanfaatkan momentum hubungan yang baik dengan Amerika untuk bisa terus menurunkan resiprokal tarif. Nah, ini harapannya Mas Pras, mudah-mudahan ini kita terus bisa berlangsung negosiasi ini, sehingga harapannya itu sebetulnya kita nggak di 19%, harapannya bisa lebih atau turun dari yang ada. Walaupun dari pihak luar akan memberikan pressure nih, penekanan untuk kita, waktu kayak kemarin kan disinggung mengenai QRIS kita kan, QRIS kita nggak expanding dengan katakanlah terlalu luas, karena kan pasti ada keganggu berkaitan dengan perluasan bisnisnya mereka juga gitu. Begitu Mas Pras. Itu dia ya, review terkini terkait dengan perjanjian resiprokal Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, kita ke Pak Beni Sutrisno yang sudah gabung, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia GP. Halo Pak Beni, apa kabar Pak? Halo Mas Pras, terima kasih. Yes, terima kasih. Coba kita akan review, tadi sudah disampaikan ini dari Prof. Aryawan begitu, bahwa perjanjian ini memang ya penuh dengan dinamika begitu, meskipun kita berharap ada proses yang masih terus berlanjut. Dari kacamata Pak Beni selaku eksportir, apa yang bisa kita sampaikan begitu, sehingga ya apakah tarif resiprokal ini masih benar-benar ada potensi diturunkan, atau Anda melihat ada proyeksi lain nih Pak Beni, silakan. Kalau mungkin sih pasti mungkin ya, ini tergantung diplomasi kita. Biasanya kalau orang dagang kan berapa yang kita kasih, berapa yang kita ambil gitu ya. Tapi selama ini memang belum ada satu efek yang besar terhadap ekspor kita ke Amerika. Belum berdampak tuh dalam bagian yang mana Pak? Di segmen yang mana Pak? Bagian yang segmen industri manufaktur. Ekspor kita yang terbesar surplusnya kan di TPT, sepatu, sama komponen elektronik. Iya. Ketiga komponen itu ya, yang belum memberikan dampak yang signifikan begitu ya Pak Beni? Betul, masih biasa aja tuh. Nah, dengan posisi seperti saat ini sebenarnya apa yang perlu dilakukan juga nih akhirnya Prof. Aryawan yang menyikapi posisi Indonesia saat ini? Apakah kita harus bisa lebih expand lagi begitu, dalam artian untuk membuka lagi komunikasi dialog dengan perwakilan dari pemerintah Amerika Serikat, atau seperti apa? Mengingat tadi sudah disampaikan oleh Pak Beni tidak terlalu berdampak yang signifikan terkait dengan kegiatan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Saya sangat sepakat dengan Pak Beni ya, artinya bagus sekali tadi, memang itu berkaitan dengan ekspor itu menjadi hal yang penting. Dan itu yang harus dipikirkan oleh Indonesia untuk ke depan, dan terutama kemitraan dengan Amerika Serikat. Akan tetapi memang ini yang menjadi penting, kita memang harus ada pendekatan yang lebih istilahnya quid pro quo strategi lah. Yang memang ada semacam win-win di antara masing-masing pihak. Dan kita harus melihat bahwa membawa bagaimana kepentingan dari Indonesia kepada mereka, dan kita harus menyampaikan juga bahwa pastinya banyak investment Amerika Serikat yang ke depan akan membutuhkan Indonesia. Nah, kita harus juga melihat, menginventarisasi mana wilayah-wilayah yang strategis, hambatan tarif non tarif yang memang kita tidak melanggar WTO rules juga. Dan kita juga tahu bahwa misalnya Indonesia itu kan melihat bahwa Amerika Serikat juga membutuhkan nikel untuk rantai pasokan kendaraan listrik ya, seperti EV ya kan, supaya dia bisa melepasi dominasi dari Cina. Ini adalah bagian dari dalam tanda kutip bagian dari tawar-menawar. Kita juga menolak didikte isu untuk hilirisasi ya kan, walaupun AS menekan standar lingkungan dan tenaga kerja ya kan, dan kita juga harus terus melakukan diplomasi tingkat tinggi. Dan saya rasa Pak Presiden kan juga turun langsung ya, Pak Presiden Prabowo kemarin kan Rusia ya kan, saya nggak tahu ada efek nggak dengan pertemuan dengan Putin, karena kan kita juga menjadi member dari BRICS gitu kan, untuk mengamankan tarif yang 19%. Jadi memang permainan tarif ini menurut saya sesuai dengan prediksi kami yang lalu akan terus berlangsung sampai dengan 2026 kalau kita lihat, karena memang konstelasinya akan terus berkembang sesuai dengan dinamika politik dan ekonomi yang ada. Nah, tetapi hambatan-hambatan yang tarif dan non tarif ini mesti betul-betul direview nih, karena kan Amerika Serikat menuntut reformasi untuk penghambatan non tarif yang mengikat secara hukum, ya kan, dalam teks perjanjian. Dan juga kita kan juga harus ada upaya-upaya juga dari perspektif kedaulatan digital dan data. Kita tidak bisa semua data kita berikan, misalnya kita tidak bisa diintervensi oleh negara lain juga. Tapi di lain
sisi kita harus balance mana yang kira-kira kita bisa negosiasi, mana yang memang suka nggak bisa karena sudah melewati batas yang Indonesia sudah lakukan. Begitu Mas. Oke, itu dia. Lantas langkah antisipasi mungkin yang perlu disiapkan juga oleh eksportir untuk menyikapi bahwa tadi seperti yang disampaikan Prof. Aryawan Pak Beni bahwa potensinya masih akan berlanjut bahkan sampai dengan tahun depan. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Beni. Kita akan jeda dulu sebentar ya Prof. Aryawan dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data kembali terkait dengan pangsa ekspor non-migas untuk periode Januari-Oktober 2025 dari Indonesia. Apa saja? Ini dia datanya. Kita akan cermati untuk negara yang menjadi pangsa pasar ekspor non-migas Indonesia, China 23,51%, menyusul Amerika Serikat 11,46%, kemudian untuk wilayah ASEAN ada 19,24% dan negara-negara lainnya 31,57%. Sementara Eropa hanya 7,35%, India 6,87%. Itu dia untuk pangsa pasar komoditas ekspor non-migas Indonesia. Nah, lantas bagaimana dengan komoditas utama ekspor non-migas Indonesia nih ke Amerika Serikat? Kita akan cermati untuk periode Januari sampai dengan Oktober 2025. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Beni, mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian dan aksesorisnya dan juga alas kaki. Ini dia 3 komoditas andalan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Untuk mesin dan perlengkapan elektrik sekitar 4,92 miliar dolar Amerika Serikat, pakaian dan aksesoris 2,31 miliar, alas kaki 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan dan kita akan lihat untuk surplus neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat juga perlu kita cermati bersama. Ini dia fluktuasinya. Januari 1,33 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian sempat turun di 1,12 miliar dolar di bulan April, kemudian naik lagi tertinggi di bulan Juli 2025 1,93 miliar dolar, tapi Juli, Agustus, September ini trennya sedang turun lagi untuk surplus neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. Apakah memang karena kebijakan tarif resiprokal atau tidak? Kita akan bahas tentunya bersama dengan narasumber kita Pak Beni dan juga Prof. Aryawan. Ya. Baik, nah dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan Pak Beni, menurut Anda apakah memang tarif resiprokal ini memberikan dampak terkait dengan surplus neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat meskipun tadi secara kinerja ekspor begitu tidak terlalu signifikan ini Pak Beni? Iya, surplus itu kan kita kaitkan dengan impor kita ya. Jadi ekspor kita dikurangin impor kita berapa? Yes. Ya barangkali impor kita yang naik Pak. Ya, kita impor banyak kan dari Amerika, termasuk saya juga impor dari Amerika dalam bentuk kapas. Oke. Dan lalu publik juga mengimpor kedelai. Ya kan, jadi mungkin itu yang naik. Kalau ekspornya sih masih normal ya. Masih normal ya. Oke. Nah, dengan posisi tadi kalau kita bicara mengenai tarif resiprokal juga yang masih terus berlanjut bukan potensinya sampai tahun 2026 seperti yang sudah diprediksikan tadi oleh Prof. Aryawan, kira-kira langkah antisipasi kemudian yang perlu dilakukan, mitigasi, diversifikasi itu juga akan menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan, Pak Beni. Ya jelas, kita kan selalu berlomba dengan negara-negara pesaing ya. Pada khususnya di ASEAN pesaing kita terkuat kan Vietnam. Sekarang ada tubuh baru negara pesaing di ASEAN yaitu Kamboja. Nah ini kita harus juga mempersiapkan, artinya mempersiapkan dari sisi harga maupun quality. Baik, dari sisi produktivitas, kita tahu PMI manufaktur kita kan trennya sedang naik juga nih Pak Beni. Apakah ini mencerminkan bahwa produktivitas kita untuk kegiatan eksportasi juga mengalami peningkatan kah? Atau lebih kepada karena demand di dalam negeri juga yang bertumbuh? Dua-duanya Mas. Oke. Apa yang perlu kita cermati dari sisi tantangan bahan baku kalau Anda katakan tadi kapas juga masih harus diimportasi dari luar negeri khususnya Amerika Serikat ini Pak Beni? Ya, kapas kita kan tidak bisa tumbuh secara mencukupi yang dibutuhkan di Indonesia. Jadi kita tidak hanya dari Amerika, dari Brazil, dari Australia kita juga impor untuk kapas ya. Termasuk kalau kedelai kan kita impor juga dari Argentina. Jadi saya kira pertarungannya adalah di cost nanti, di biaya produksi kita dan biaya logistik.
Oke, itu dia ya, masih berkutat terkait dengan biaya operasional, biaya logistik begitu ya untuk para industri manufaktur di Indonesia. Nah, Prof. Aryawan, kalau kita bicara mengenai posisi Indonesia dalam negosiasi tarif resiprokal ini, kalau kita bicara mengenai hukum internasional, posisi Indonesia baiknya, apakah kita yang harus memang lebih aktif begitu atau masih kita menunggu juga langkah dari pemerintah Amerika Serikat sehingga nanti ketemu satu titik misalnya di posisi tertentu, Prof? Ya, kalau menurut saya negosiasi ini kan bolak-balik lah. Lagi pula Amerika kan memiliki USTR kan, yang selalu memantau perkembangan progres dari sini. Tentu reportnya kepada Trump itu kan bergantung dengan beberapa lembaga negara, aparatur yang ada termasuk USTR yang ada. Mereka prinsipnya kan adalah kalau Indonesia turunkan hambatan tarif atau non tarif sesuai dengan perjanjian, mereka juga akan turunkan. Jadi it's part of win-win solution lah. Nah, memang ini yang menurut saya skema ini yang juga harus diatur oleh Indonesia. Mesti dibutuhkan negosiator handal yang memang bisa melihat apa nih yang menjadi kelebihan investment Amerika ke Indonesia. Tadi yang seperti saya bilang mengenai nikel misalnya, atau mengenai bahan baku goods or services yang memang Amerika Serikat butuhkan dari Indonesia, itu yang harus dinegosiasi. Jadi dalam tanda kutip kita tidak menjadi samsak buat Amerika Serikat, tetapi kita juga bisa melakukan negosiasi sehingga tarifnya itu bisa lebih turun. Dan tentu agresivitas ini menurut saya boleh ditambah, Pak. Karena kita negara yang besar, negara yang berdaulat, non-intervensi, tapi kita punya politik luar negerinya bebas aktif yang kita mesti dijaga. Jadi memang kita tetap bermain dengan beberapa kekuatan yang ada sekarang dari timur, barat, Amerika, China dan sebagainya. Kita tentu menjalin hubungan kemitraan yang baik, tetapi jangan dilupakan memang beberapa blok yang memang masih mendominasi peredaran barang dan jasa. Ini yang menurut saya perlu dilakukan. Itu aja, Pak. Nah, Prof, terkait dengan isu pembatalan perjanjian begitu yang sempat beredar, meskipun pemerintah tadi sudah disampaikan di awal begitu membantah bahwa proses dari negosiasi ini masih terus berlanjut begitu perundingan antara kedua negara. Tapi kan Anda kan katakan juga potensinya masih ada loh sampai dengan 2026. Nah, ini kan kita harus menyiapkan langkah-langkah lagi begitu. Apakah dengan posisi yang sama, dengan langkah yang sama, atau kita perlu ada inovasi baru nih, Prof? Iya, memang ini isu pembatalan perjanjian ini menjadi yang cukup krusial. Karena dengan adanya TKDN, tuntutan Amerika Serikat untuk kita menghapus syarat tingkat komponen dalam negeri bagi investor, ini akan menimbulkan tentu pasti semacam dalam tanda kutip diskriminasi hukum. Ya kan, itu bagi investor non Amerika Serikat ya, seperti Jepang, lalu dengan China, EU, ya kita bisa kena gugat dari negara-negara lain yang dianggap bahwa kita memberikan privilege kepada pihak di Amerika Serikat. Nah, yang kedua adalah kita juga ada benturan kemungkinan di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Misalnya berkaitan dengan transfer data, ya kan, lalu juga tentu pasti ada data-data yang kita tidak bisa berikan ke mereka, ya kan, lalu juga ada syarat Amerika Serikat untuk memberikan kemudahan jangka pendek, ya kan, tapi bisa sistemik nih, efeknya jangka panjang. Jadi artinya maksud saya, tentu isu itu tetap akan digulirkan, mungkin ini bagian dari negosiasi juga, tapi kita nggak usah berpengaruh, yang penting kita ikuti WTO rules. WTO rules-nya kita jangan langgar. Ya kan, kita juga tidak melakukan diskriminasi karena kita nggak bisa privilege ke satu negara aja. Ya kan, tapi kita harus melihat negara-negara lain di Eropa, Jepang, China, kita harus balance dengan mereka. Tetapi kita juga tetap yang mana kita bisa fleksi ya kita fleksi. Itu aja. Itu dia yang paling utama, jangan memberikan privilege terhadap negara tertentu. Yang penting harus adil juga ya terhadap negara-negara lainnya begitu. Nah, Pak Beni selaku eksportir dan pelaku usaha begitu, Anda melihat bagaimana sebenarnya posisi Indonesia Amerika Serikat, seberapa besar sih pangsa Amerika Serikat sehingga ini perlu terus dilanjutkan negosiasi yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Amerika Serikat, meskipun tadi masih ada beberapa tantangan yang harus dipecahkan bersama begitu, Pak Beni? Ya, sebenarnya kalau dengan Amerika kita kan selalu surplus, Mas. Iya. Walaupun perdagangannya ekspornya tidak sebesar kalau kita ekspor ke Cina. Tapi dengan Cina itu kita tidak pernah surplus. Kita selalu minus. Jadi surplus yang tertinggi saat ini kan dengan Amerika, nomor 2 dengan India. Berarti kalau apa yang perlu dilakukan teman-teman dari GPay misalnya begitu, apakah
Ya, lagi-lagi Amerika Serikat masih tetap menjadi pangsa pasar utama begitu untuk produk komoditas unggulan kita, atau ya kita sudah mendapatkan negara alternatif lainnya, Pak Beni? Amerika masih tetap tujuan utama karena yang memiliki brand itu banyakkan dari perusahaan Amerika. Oke, baik. Nah, harapan dari teman-teman GPI sendiri ke depan bagaimana, Pak, untuk proses negosiasi tarif resiprokal ini? Harapannya sih tarifnya lebih turun lagi ya dari 19%. Oke, baik, itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan oleh pelaku usaha bahwa memang ya Amerika masih menjadi tujuan juga utama untuk beberapa komoditas andalan Indonesia meskipun proses negosiasi masih berlanjut. Kemudian juga Prof. Aryawan sudah menekankan jangan sampai kita juga melanggar ada peraturan-aturan yang sudah diterapkan oleh World Trade Organization, WTO misalnya begitu. Yang penting kita berpegang pada itu sehingga bisa dikatakan tidak ada lagi privilege yang diberikan kepada negara lain. Semuanya sama rata begitu. Baik, Prof. Aryawan, Pak Beni, terima kasih banyak atas informasi update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali, Prof. Terima kasih, Pak Beni. Selamat siang. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.